Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Salam jumpa lagi dengan Pastor Raymond Mantik di pesan gembala. Pastor harap setiap pelayan Tuhan yang ada di keluarga kerajaan Allah, setiap tim pujian penyembahan, setiap tim BPG maupun warga keluarga kerajaan Allah menyaksikan pesan gembala ini secara saksama dan juga membagikan kepada teman-teman yang belum menyaksikan pesan gembala agar komunikasi dari pemimpin kepada jemaat itu tersampaikan dengan baik, dan apa yang menjadi visi, misi, values, kegerakan yang daripada Tuhan melalui pemimpin rohani itu dikomunikasikan dengan baik kepada setiap jemaat Tuhan, setiap tim pelayanan yang ada. Di bulan ini kita punya tema namanya Injil Kerajaan Allah. Jadi penting sekali kita untuk kembali kepada Injilnya Tuhan Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Gereja saat ini terpapar dengan rupa-rupa pengajaran yang membuat gereja bingung, yang membuat gereja tidak punya pegangan. Namun ketika kita kembali kepada Injil Kerajaan Allah, maka kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu akan memerdekakan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, apa yang engkau pelajari, apa yang engkau belajar, apa yang diajar kepada engkau, itu akan menjadi kepada engkau. Oleh karena itu sangat waspada kita untuk memilah ajaran-ajaran yang kita cerna, ajaran-ajaran yang kita belajar. Oleh karena itu kita fokus untuk bulan ini, kita akan belajar mendalami Injil Kerajaan Allah, dan kita akan masuk dalam kegerakan penginjilan, penginjilan secara sengaja oleh setiap orang, setiap anak Tuhan, memberitakan Injil secara sengaja di mana saja, kapan saja, di momen apa saja. Kita mencari waktu yang tepat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bulan lalu kita sudah dilatih, kita sudah di training dan juga teman-teman ada yang ikut sekolah Alkitab malam mengikuti pengajaran penginjilan, dan Pastor yakin ini sangat tepat untuk keluarga kerajaan Allah dan posisi kita yang ada di daerah daerah Perkamil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keluarga kerajaan Allah punya visi yang Tuhan berikan, selalu didengungkan ulang-ulang. Visi keluarga kerajaan Allah adalah transformasi keluarga duniawi menjadi keluarga kerajaan Allah. Pastor yakin setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan datang ke tempat ini, ke keluarga kerajaan Allah. Setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus akan datang ke tempat ini, mau dimuridkan. Dan saudara-saudara, di keluarga kerajaan Allah, setiap orang yang masuk lewat family service, lewat pelayanan DLKP, pelayanan RDM, pasti akan mengalami transformasi yang daripada Tuhan. Yang tadi hidupnya penuh dengan dosa, hidupnya berantakan, hidupnya penuh dengan kebencian, kejahatan, kepahitan, tidak ada arah yang jelas. Ketika dia bergabung bersama-sama di keluarga kerajaan Allah, Pastor sangat yakin hidupnya akan diubahkan, ditransformasikan oleh Tuhan. Itulah visi kita, transformasi keluarga duniawi menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu mempersiapkan anak-anak Tuhan
untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus mengalami transformasi yang daripada Tuhan. Ya, di bahasa lain kita mendengarnya seperti dilahirkan kembali, diubahkan, bertobat dan sebagainya. Dan pastor yakin itulah yang akan terjadi di keluarga kerajaan Allah. Dan misi kita adalah membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, melayani tubuh Kristus, dan menjadi murid yang memuridkan. Membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dia mau menyembah, dia mau beribadah, dia mau bersekutu bersama-sama lewat family service, lewat rumah doa, rumah murid, RDM. Itu ciri paling pertama orang mengasihi Tuhan. Dia punya kerinduan untuk beribadah. Saya yakin teman-teman di keluarga kerajaan Allah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita bagaimana supaya melihat transformasi terjadi? Transformasi terjadi secara rohani terlihat dari pertama, orang itu mengasihi Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi totalitas hidup kita mau mengasihi Tuhan. Dan ciri utama orang mengasihi Tuhan, dia menyembah, dia beribadah. Nah, itulah yang akan kita bangun di keluarga kerajaan Allah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tetap komitmen, tetap setia menyembah Tuhan dalam keadaan apapun, bahkan lebih bersungguh-sungguh berteriak menyembah Tuhan. Itu misi kita di sini. Yang kedua, melayani tubuh Kristus. Setiap orang di keluarga kerajaan Allah harus melayani, karena di tubuh Kristus tidak ada yang menonton. Di tubuh Kristus semuanya penting, semuanya bermakna, semuanya melayani Tuhan. Jadi siapapun Anda, berikanlah dirimu untuk melayani Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, Anak manusia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan dirinya sendiri sebagai korban penebusan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, melayani itu juga butuh korban. Saya tahu saudara sibuk dalam pekerjaan, saudara punya waktu intens untuk keluarga dan sebagainya. Tapi di tubuh Kristus juga kita berkorban waktu, tenaga kita untuk kita melayani Tuhan. Dan yang berikutnya, misi kita adalah menjadi murid yang memuridkan. Saya yakin di keluarga kerajaan Allah akan lahir murid-murid Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan perintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang Tuhan mau adalah murid-murid Tuhan, bukan sekedar orang beragama, orang Kristen yang masuk gereja, rajin masuk gereja, bukan, tapi benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pastor yakin sekali, ya, seperti pabrik sepatu menghasilkan sepatu, ya, pabrik roti menghasilkan roti. Keluarga kerajaan Allah pada akhirnya akan melahirkan murid-murid Tuhan yang militan, murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Inilah visi misi kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kembali lagi kepada tema Injil Kerajaan Allah. Murid-murid Tuhan harus mengajarkan Injil Kerajaan Allah, karena itu lah yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya mengajarkan kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Dia yang mati, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Setelah 40 hari dia menampakkan dirinya. Jadi di tempat ini pastor yakin murid-murid Tuhan harus bangkit melayani Tuhan. Maju bersama-sama. Kita ada kegerakan-kegerakan di LKP. Pastor harap pemimpin-pemimpin fokus di doa dan firman. Kegerakan di LKP, pemimpin-pemimpin menjadi teladan, pelayan-pelayan Tuhan. Anda pemakti musik, Anda pelayanan pujian penyembahan, Anda gembala RDM, siapapun, jadi teladan dalam kegerakan di LKP. Bahkan saudara dapat
menularkan, ya, saudara dapat mempengaruhi orang, menggarami orang untuk melakukan DLKP, ya. Dan ini harus terjadi dari anak-anak sampai orang tua. Kegerakan DLKP dan kegerakan doa dengan berjaga-jaga 1 jam dengan pola doa Bapa Kami. Pastor yakin orang yang berdoa tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu, mari berdoa di rumah, di keluarga masing-masing, pribadi maupun secara keluarga, ataupun di gereja. Di gereja kita ada kegerakan doa, namanya doa sepakat terobosan. Doa sepakat terobosan. Doa ini bukan cuma sekedar doa untuk pelayan-pelayan Tuhan, tapi siapapun yang mau berdoa, pendoa-pendoa datang berdoa. Di setiap hari Jumat jam 6 sore kita ada doa, dan ini bersifat wajib. Bagi Anda pelayan-pelayan Tuhan, Anda melayani tanpa berdoa bersepakat bersama, pelayanan Anda akan terasa hambar, dan barangkali Anda akan merasa Anda akan merasa sesuatu kosong di dalam diri Anda, karena Anda tidak belajar mengandalkan Tuhan. Belajar andalkan Tuhan dengan berdoa. Jadi kita ada kegerakan berjaga-jaga 1 jam dengan pola doa Bapa Kami. Mari kita bersama-sama maju bersama-sama. Ya, kita ada kegerakan juga RDF, rumah doa, rumah murid, di mana kita saling belajar, saling memuridkan, saling mendoakan di sana, saling menguatkan. Bahkan di sana juga kita bisa saling mengembalakan. Itu terjadi di sana. Mari bangkit kegerakan-kegerakan, dan pastor yakin bulan ini adalah Injil Kerajaan Allah. Berarti kita akan maju dalam kegerakan penginjilan. Kita akan memulai mempraktekkan penginjilan secara pribadi, murid memuridkan secara pribadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maju terus di keluarga Kerajaan Allah. Pastor yakin di keluarga Kerajaan Allah Tuhan akan menambahkan jumlah kita. Mujizat akan terjadi, pertobatan terjadi, transformasi terjadi, dan jumlah orang yang datang bergabung bersama-sama dengan kita akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat, maju terus, kerjakan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Tetap semangat walaupun ada badai. Tuhan Yesus memberkati.